Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan terus berjalan dengan kami, menjadi pembela, menjadi penolong dalam setiap langkah kehidupan kami. Meskipun kami akui hari-hari ini ada banyak peperangan iman yang kami alami, tapi kami percaya Engkau akan terus menjadi Bapa yang baik bagi setiap kami, tidak akan pernah meninggalkan. Engkau akan terus menjadi penolong dan pembela dalam setiap perjalanan iman kami. Kami mau terus percaya, kami mau terus bersyukur, dan kami mau tetap pegang iman kuat kami kepadamu saja ya Tuhan. Saat ini kami siapkan tanah hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema ujian iman. Kita mau baca firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 22 ayat 1 dan ayat 2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, ujian iman sering datang bukan dari kehilangan yang besar, tapi dari satu hal yang tak sanggup kita lepaskan. Kisah tentang ketaatan seorang ayah yang kita bisa baca di kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 14. Kisah ini saudara menjelaskan bahwa ia adalah jendela yang dibuka Tuhan untuk memperlihatkan seperti apa hatinya. Ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak yang diletakkan di atas mezbah, bukan sekedar seorang anak. Di sana ikut terbaring janji, masa depan, dan seluruh harapan yang selama ini ia peluk dalam doa. Ishak adalah bukti bahwa Tuhan setia. Namun justru bukti itu yang diminta untuk dilepaskan. Dan anehnya, kisah itu terasa begitu dekat dengan hidup kita sekarang. Sebab Tuhan sering tidak menyentuh hal-hal yang mudah kita lepaskan. Ia menyentuh justru yang kita genggam paling erat. Rencana yang kita bangun hati-hati. Rasa aman yang kita rajut pelan-pelan. Orang yang kita kasihi, atau mimpi yang kita rawat diam-diam. Di titik itulah iman berhenti menjadi kata dan berubah menjadi penyerahan. Ishak berjalan memikul kayu ke gunung tanpa tahu bahwa ia sendiri yang akan dibaringkan di atasnya. Sunyi langkahnya seperti gema jauh dari perjalanan Yesus yang kelak memikul salib menuju Golgota. Bedanya, di Moria Tuhan menyediakan pengganti. Di Golgota tidak ada pengganti. Anak itu sendiri menjadi korban. Di Moria Tuhan berbisik, "Aku yang menyediakan." Di Golgota ia tidak lagi berbisik, ia membuktikannya. Keselamatan kita lahir bukan dari kuatnya doa, bukan dari rapinya kesalehan, melainkan dari hati Bapa yang rela memberi anaknya sendiri. Saudara, jika ia tidak menahan yang paling berharga baginya, mengapa kita masih ragu menyerahkan hidup kita kepadanya? Mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita mempersembahkan anak, tetapi ia tetap mengundang kita naik ke Moria masing-masing, tempat di mana kita belajar percaya
bahkan ketika kita tidak mengerti. Dan di setiap moria kehidupan, satu kebenaran tetap berdiri. Tuhan tidak pernah meminta untuk merampas. Ia meminta supaya kita melihat bahwa Dia sendirilah yang menyediakan, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan, haleluya.